Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Farah Fatati Fauziah. Pada kesempatan kali ini saya akan bertugas menjadi moderator dari kelompok 10. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gading Giovanni Putri, Master of Public Health, selaku dosen pengampu mata kuliah biopsikologi. Selanjutnya, saya perkenalkan anggota kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Amalia Lulu Mufidah dengan absensi 07. Yang kedua ada Anissa Nur Aulia Rahmawati S dengan absensi 12. Dan yang terakhir saya Farah Fatati Fauziah dengan absensi 26. Baiklah, sebelum kelompok kami mempresentasikan hasil kerja kelompok, di sini saya akan membacakan 4 materi pokok yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Poin A, pengorganisasian dan pengaktifan hormon seks. Poin B, perilaku orang tua dan motivasi reproduksi. Poin C, identitas gender dan perilaku yang dibedakan berdasarkan gender. Dan yang terakhir poin D, orientasi seksual. Selanjutnya, mari kita simak bersama materi tentang pengorganisasian dan pengaktifan hormon seks yang akan disampaikan oleh saudari Amalia Lulu Mufidah. Pengorganisasian dan pengaktifan hormon seks. Pengorganisasian hormon seks menghasilkan efek struktural yang tahan lama. Sebagai contoh, selama periode sensitif dalam perkembangan awal, misalnya trimester pertama kehamilan untuk manusia, hormon seks menentukan apakah tubuh mengembangkan alat kelamin wanita atau pria, dan mereka mengubah aspek-aspek tertentu dari perkembangan otak. Hormon seks merupakan jenis hormon yang berperan dalam perkembangan seksual serta reproduksi. Hormon seks dihasilkan di kelenjar adrenal dan gonad. Pada pria, hormon seks terletak pada testis, sedangkan pada wanita, hormon seks terletak pada indung ovarium. Jenis-jenis hormon seks: estrogen, progesteron, testosteron. Pengaktifan hormon lebih bersifat sementara, hanya berlanjut ketika hormon hadir atau ketika terlampaui. Pada pria, testosteron tampaknya menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap motivasi seksual pada primata jantan termasuk manusia. Pria yang fungsi testisnya ditekan dengan antagonis GnRH menunjukkan penurunan hasrat seksual dan menstruasi 2 minggu setelah prosedur. Selain itu, hormon mempengaruhi kegiatan seks, di mana hormon ini meningkatkan sisi agresif pada pria dan meningkatkan libidonya. Hal ini disebabkan laki-laki membutuhkan testosteron dalam memproduksi sperma. Pada wanita, hormon estrogen dan progesteron biasanya mengatur
motivasi untuk terlibat dalam perilaku seksual untuk betina pada spesies mamalia. Meskipun hubungan antara hormon dan motivasi seksual betina tidak dapat dipahami dengan baik, secara khusus estrogen telah terbukti berkorelasi positif dengan peningkatan motivasi seksual wanita, dan progesteron telah dikaitkan dengan penurunan motivasi seksual wanita. Selain itu, kedua hormon tersebut juga sangat berpengaruh dalam siklus menstruasi, di mana hipotalamus dan hipofisis wanita berinteraksi dengan ovarium dan kesuburan dalam sekitar 28 hari. Wanita pada tahap yang berbeda dari siklus menstruasi, mereka telah terbukti menunjukkan perbedaan dalam keterkaitan seksual dan perspektif ovulasi. Peningkatan estrogen selama masa subur pada wanita dapat mengarahkan motivasi seksual terhadap pria dengan gen preferensial atau hipotesis gen yang baik. Setelah menopause alami atau pembedahan, banyak wanita mengalami penurunan motivasi seksual. Menopause dikatakan dengan penurunan estrogen yang cepat serta penurunan androgen yang stabil. Baiklah, terima kasih. Materi yang kedua mengenai perilaku orang tua dan motivasi reproduksi yang akan disampaikan oleh Saudari Anissa Nur Aulia Rahmawati. Perilaku orang tua dan motivasi reproduksi. Pertama, perilaku orang tua. Perilaku perempuan berubah dalam banyak hal ketika ia menjadi seorang ibu. Ketika seorang ibu melahirkan bayinya, ia meningkatkan sekresi oksitosin dan prolaktin yang meningkatkan produk ASI dan beberapa aspek perilaku ibu. Prolaktin juga menghambat sensitivitas terhadap leptin, memungkinkan ibu untuk makan lebih banyak dari biasanya. Selain mengeluarkan hormon, wanita juga mengubah pola reseptor hormonnya. Di akhir kehamilan, sensitivitas terhadap estradiol meningkat di era otak yang penting untuk perilaku ibu dan perhatian pada keturunannya, termasuk daerah periomedial, hipotalamus anterior, dan nucleus accumbens. Hormon penting lainnya adalah vasopresin, disintesis oleh hipotalamus dan disekresikan oleh kelenjar hipofisis posterior. Vasopresin penting untuk perilaku sosial pada banyak spesies, sebagian dengan memfasilitasi rekognisi olfaktori dari individu lain. Laki-laki dengan tingkat vasopresin tertinggi menunjukkan tingkat kesetiaan seksual tertinggi kepada pasangannya. Pada manusia, laki-laki dengan gen bentuk reseptor vasopresin yang kurang aktif, cenderung tidak menikah, lebih mungkin memiliki konflik perkawinan atau ancaman perceraian, dan secara umum lebih kecil kemungkinannya untuk menunjukkan perilaku altruistik terhadap orang lain. Wanita dengan bentuk reseptor yang kurang aktif tidak begitu memperhatikan anak-anak mereka. Rata-rata tingkat testosteron pria menurun dan tingkat prolaktinnya meningkat ketika bayi lahir. Tetapi hanya jika pria tersebut memiliki hubungan dekat dengan ibu, dan hanya di masyarakat yang prianya berkontribusi pada perawatan bayi. Orang tua memiliki kewajiban dan dapat sangat membantu dalam mendidik anak-anaknya untuk kehidupan sosial. Upaya perlindungan kesehatan reproduksi tidak hanya bebas dari penyakit dan kelemahan, tetapi juga keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang mempengaruhi sistem reproduksi serta fungsi dan proses reproduksinya. Upaya perlindungan kesehatan reproduksi perlu bersinergi dalam berbagai cara, antara lain lingkungan diri kita, orang tua kita, sekolah, dan masyarakat. Ini harus diimbangi dengan norma agama dan sosial untuk melindungi kesehatan reproduksi anak. Upaya
perlindungan kesehatan reproduksi dapat dilakukan orang tua melalui cara sebagai berikut. Pertama, penanaman nilai budi pekerti yang mengandung nilai keagamaan, kesusilaan, dan kepribadian. Kedua, bisa memfasilitasi perkembangan anak, yaitu memfasilitasi anak untuk berinteraksi dalam kelompok sebaya, menganjurkan anak untuk mengikuti organisasi yang mempunyai kegiatan positif. Orang tua berperan sebagai teman, sebagai cerita bagi anak. Ketiga, mengenalkan perlindungan kesehatan reproduksi dengan cara sebagai berikut. Mengubah cara berpikir anak bahwa makna pendidikan perlindungan kesehatan reproduksi itu sangat luas. Tidak hanya berkisar masalah jenis kelamin dan hubungan seksual, tapi di dalamnya ada perkembangan manusia, hubungan antar manusia. Kedua, di sini saya akan mempresentasikan mengenai motivasi reproduksi. Perilaku seksual umumnya berfungsi untuk mewariskan gen kita, tetapi kita terlibat dalam perilaku seksual hanya karena kenikmatannya. Kesehatan reproduksi merupakan komponen penting kesehatan bagi laki-laki dan perempuan, tetapi laki-laki dititik beratkan pada perempuan. Kesehatan perempuan lebih dari kesehatan reproduksi. Perempuan memiliki kebutuhan kesehatan khusus yang berkaitan dengan fungsi seksual dan reproduksi. Wanita memiliki sistem reproduksi yang sensitif terhadap kerusakan yang dapat menyebabkan disfungsi dan penyakit. Kebutuhan kesehatan bagi perempuan dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu: pertama, perempuan memiliki kebutuhan kesehatan khusus yang berhubungan dengan fungsi seksual dan reproduksi. Kedua, perempuan memiliki sistem reproduksi yang mudah cedera untuk menjadi tidak berfungsi atau sakit. Ketiga, perempuan dapat terkena penyakit pada organ reproduksi yang sama dengan laki-laki, tetapi pola penyakit akan berbeda dari laki-laki karena struktur genetik perempuan. Keempat, karena perempuan sebagai subjek dari disfungsi sosial yang dapat berpengaruh pada fisik, mental, atau kesehatan sosial. Kesehatan reproduksi ini tidak hanya berkaitan dengan organ reproduksi laki-laki dan perempuan saja, melainkan meliputi alat reproduksi, kehamilan dan persalinan, pencegahan kanker leher rahim, metode kontrasepsi dan KB, seksual dan gender. Melalui pendidikan kesehatan reproduksi merupakan upaya bagi remaja untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap, dan perilaku positif tentang kesehatan reproduksi dan seksualnya, serta meningkatkan derajat reproduksinya. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya, materi yang ketiga tentang identitas gender dan perilaku yang dibedakan berdasarkan gender, di mana materi ini akan saya sampaikan dengan sendiri. Identitas gender dan perilaku yang dibedakan berdasarkan gender. Pada poin pertama akan membahas mengenai pengertian dari identitas gender. Identitas gender adalah apa yang kita anggap sebagai diri kita sendiri. Inilah yang menjadi pembeda antara gender dengan jenis kelamin. Jika jenis kelamin merupakan perbedaan secara biologis antara seorang pria dan wanita, sedangkan gender merupakan perbedaan yang dihasilkan dari setiap orang-orang mengenai diri mereka sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Poin kedua, identitas gender merupakan karakteristik dari manusia. Dengan adanya identitas inilah yang nantinya akan membentuk kepribadian dari setiap masing-masing individu. Poin ketiga, para psikolog biasanya berasumsi bahwa identitas gender sebagian besar atau seluruhnya bergantung pada cara orang mengasuh anak-anak mereka. Di poin inilah mengapa orang tua sangat berperan penting dalam pertumbuhan serta perkembangan anak-anak mereka, yang nantinya ketika mereka dari remaja menuju dewasa, mereka akan paham tentang gender mereka,
tentang sejatinya gender mereka tersebut. Poin keempat, hermaprodit memiliki anatomi antara pria dan wanita atau menunjukkan campuran anatomi antara pria dan wanita. Hermaprodit inilah yang menjadikan manusia memiliki jenis kelamin ganda. Poin kelima, pria dengan genetik pria dengan kadar testosteron rendah atau kekurangan reseptor testosteron dapat mengembangkan penampilan perempuan atau sebagai perempuan. Inilah, jika seorang pria memiliki kadar testosteron yang rendah, maka biasanya pria tersebut lebih cenderung akan bersifat sebagai perempuan. Dengan kata lain, kita bisa menyebutnya sebagai priawan. Poin keenam, seorang wanita dengan genetik wanita yang terpapar lebih banyak testosteron daripada rata-rata wanita dapat merasa sebagai maskulin. Nah, ini kebalikan dari poin kelima tersebut. Jika seorang wanita lebih banyak terpapar testosteron, biasanya wanita tersebut lebih akan bertingkah seperti laki-laki dan dapat kita jumpai seperti perempuan yang tomboy. Poin ketujuh, penyebab paling umum dari kondisi ini adalah hiperplasia adrenal kongenital, yang berarti perkembangan kelenjar adrenal kongenital berkembang berlebihan sejak lahir. Ketika kelenjar ini berlebihan, maka hal tersebut juga ikut mempengaruhi terhadap kinerja kelenjar adrenal. Dan kelainan genetik ini bersifat resesif, dalam artian kelainan genetik ini hanya akan muncul gejalanya apabila didapatkan dari kedua orang tua. Poin ke-8, seseorang yang perkembangan seksualnya dalam tingkatan sedang disebut sebagai interseks. Manusia yang dilahirkan dalam keadaan interseks terjadi saat ketika masih janin, apabila dia sebagai genetik laki-laki yang seharusnya memerlukan hormon laki-laki, maka di saat itu dia kekurangan hormon laki-laki. Akhirnya hal itulah yang bisa menyebabkan seseorang memiliki kelamin ganda. Begitu sebaliknya dengan seseorang perempuan. Poin ke-9, dalam beberapa penelitian, anak perempuan dengan CAH diamati di ruang yang penuh mainan, termasuk beberapa yang khas perempuan, beberapa yang khas dengan laki-laki, dan beberapa yang netral. Jika anak perempuan tersebut memiliki kelebihan CAH, biasanya anak perempuan ini lebih memilih mainan-mainan yang biasanya dipakai oleh anak laki-laki karena kelebihan hormon laki-laki tersebut. Poin ke-10, pengamatan orang tua menunjukkan bahwa umumnya mereka mendorong anak perempuan untuk bermain dengan apapun yang mereka ingin mainkan. Dalam hal ini bukan berarti anak perempuan tersebut sangat buruk atau buruk. Tetapi dalam hal lain mereka juga melakukan sedikit lebih baik dalam hal keterampilan yang bersifat spasial dan mekanik, yang dimana keterampilan tersebut biasanya tidak dilakukan oleh seorang anak perempuan, melainkan anak laki-laki umumnya yang lebih baik dari anak perempuan. Namun hal ini juga bisa mempengaruhi ketika dia di fase remaja dan fase dewasa. Poin ke-11, orang-orang tertentu dengan pola kromosom XY menghasilkan androgen dalam jumlah yang normal, termasuk testosteron, tetapi tidak memiliki reseptor yang memungkinkan bahan kimia tersebut mengaktifkan gen dalam inti sel. Akibatnya, sel-sel tersebut tidak bisa menerima adanya androgen. Dengan kata lain, disebut sebagai ketidakpekaan androgen atau feministestis. Biasanya orang laki-laki yang mengalami hal ini, dia
memiliki alat vital yang cenderung lebih kecil dibandingkan alat vital dari perempuan yang pada umumnya. Poin ke-12, anak perempuan dengan riwayat CAH juga memiliki penyesuaian seksual yang sulit, terutama mereka mengalami operasi pengurangan klitoris. Karena dari operasi tersebut biasanya membutuhkan perawatan yang lebih khusus agar tidak terjadi luka yang tidak diinginkan. Poin ke-13, untuk menyelesaikan peran pemeliharaan dan hormon dalam menentukan identitas gender, pengamatan yang paling menentukan akan datang dari membesarkan bayi laki-laki normal sebagai perempuan atau membesarkan bayi perempuan normal sebagai laki-laki. Dan poin yang terakhir, poin ke-14, namun intinya adalah bahwa merupakan suatu kesalahan untuk memaksakan pembedahan dan perawatan hormon untuk mencoba memaksa anak ini untuk menjadi perempuan. Ketika hormon prenatal otak bertentangan dengan penampilan anak, tidak ada yang bisa memastikan bagaimana anak itu akan berkembang secara psikologis. Hormon tidak memiliki kontrol penuh, tetapi pola pengasuhan juga tidak. Selanjutnya, materi yang terakhir tentang orientasi seksual yang akan disampaikan oleh Saudari Amalia Lulu Mufidah dan Anissa Nur Aulia Rahmawati. Orientasi seksual merupakan pola ketertarikan seksual, romantis atau emosional kepada orang-orang dari lawan jenis atau jenis kelamin atau gender yang sama atau kedua jenis kelamin atau beberapa jenis kelamin. Ini umumnya diklasifikasikan sebagai heteroseksual, homoseksual, dan biseksual. Tetapi aseksual kadang-kadang diidentifikasi sebagai kategori keempat. Menurut American Psychological Association, orientasi seksual juga mengacu pada pemahaman identitas individu berdasarkan ketertarikan, perilaku terkait, dan keanggotaan dalam komunitas lain yang memiliki ketertarikan tersebut. Androfilia mewakili ketertarikan seksual pada maskulinitas. Sinipelia menjelaskan ketertarikan seksual pada feminitas. Banyak ilmuwan percaya bahwa alam dan pola makan adalah kombinasi dari efek genetik, hormonal, dan lingkungan yang mendasari orientasi seksual. Mereka mendukung faktor biologis bahwa keduanya menunjukkan faktor genetik, lingkungan awal rahim keduanya atau keterlibatan faktor genetik dan kondisi sosial. Tidak ada bukti kuat bahwa pengasuhan dan pengalaman anak usia dini berperan dalam orientasi seksual. Untuk perilaku seksual sesama jenis, lingkungan bersama atau keluarga memainkan peran bagi laki-laki dan peran kecil bagi perempuan. Beberapa dekade penelitian telah menunjukkan bahwa orientasi seksual meluas sepanjang kontinum, dari atraksi yang menarik untuk lawan jenis sampai atraktif untuk jenis kelamin yang sama. Dalam buku Sexual Behavior in the Human Male, Alfred Kinsey tahun 1948 mengejutkan umat manusia bahwa 10% dari laki-laki adalah homoseksual. 5. Telah ditentukan yang namanya marker XY28 pada area subtelomeric di kromosom X yang merupakan penentu orientasi seksual pada laki-laki. Bagian dari otak yang bernama hipotalamus dan menemukan bahwa di sana sel yang bernama INAH3 pada laki-laki homoseksual mengalami perbedaan ukuran atau lebih kecil daripada laki-laki yang heteroseksual. Pada laki-laki homoseksual, ukurannya lebih menyerupai INAH3 pada perempuan. Di jurnal Psychoneuroendokrinologi bahwa hormon yang menyelimuti
seperti janin selama dalam kandungan dapat mempengaruhi perilaku seksual manusia. 6. Pada perempuan, suatu kondisi yang dapat terjadi adalah yang disebut dengan adrenogenital syndrome atau AGS. 7. Kelenjar pituitari mengetahui hal ini dapat kemudian mensekresi banyak hormon kortikotropin agar kortisol meningkat. Hormon ini kemudian dapat menyebabkan kelenjar adrenalin memproduksi terlalu banyak hormon intermediari, sehingga ini menyebabkan terjadinya virilisasi. Bayi perempuan dapat dalam kandungan yang mempunyai AGS akan mempunyai eksternal genitalia atau kelamin luar yang menyerupai alat kelamin luar laki-laki dan juga berpengaruh pada perilaku, yaitu aktivitas yang lebih kelakian, sikap yang agresif, peran gender yang lebih ke arah laki-laki, penampilan yang kelakian, dan ketertarikan pada perempuan. Baiklah, terima kasih. Itulah sedikit materi yang bisa kami sampaikan. Dengan inti bahwa manusia tidak sama dalam semua hal. Karenanya mereka juga melakukan evolusi secara besar-besaran, baik itu pria dan wanita. Kurang lebihnya saya pamit undur diri. Bila ada tutur kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan, dan semoga materi yang kami sampaikan dapat memberi manfaat bagi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.